penting di dalam tubuh, mulai dari menopang bentuk dan postur tubuh, menunjang pergerakan tubuh, menyimpan mineral, menghasilkan sel darah, serta melindungi organ di dalam tubuh. Namun, bagaimana jika tulangmu itu memiliki kelainan dan tidak seperti pada tulang yang umum lainnya? Memiliki kelainan tulang tentu akan mengganggu aktivitas hingga kesehatan tubuh. Karena memiliki banyak fungsi yang penting, maka menjaga kesehatan tulangmu sudah menjadi hal yang patut untuk dilakukan. Kamu pun perlu mengenali beragam jenis kelainan tulang, beserta gejala, penyebab, serta cara pencegahan ataupun pengobatannya. Yuk, kita kenali beberapa jenis penyakit atau kelainan tulang yang umum terjadi. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya kepadatan tulang secara keseluruhan. Hal ini terjadi akibat ketidakmampuan tubuh mengatur kandungan mineral dalam tulang dan disertai rusaknya bagian dalam tulang. Tulang pun menjadi keropos dan rentan mengalami patah tulang. Umumnya, osteoporosis baru diketahui setelah pasien mengalami jatuh atau berada dalam situasi yang membuat tulangnya retak. Cedera yang umum terjadi pada penderita osteoporosis adalah retak tulang pergelangan tangan, retak tulang pinggul, dan retak tulang belakang. Namun, keretakan dapat terjadi pada tulang lainnya seperti lengan dan panggul. Terkadang, batuk atau bersin ringan pun bisa menyebabkan retak tulang rusuk atau retak pada bagian tulang belakang. Faktor resiko osteoporosis. Kebanyakan penderita osteoporosis adalah wanita. Hasil penelitian pada tahun 2006 lalu menunjukkan sebanyak 23% responden wanita berusia 50-80 tahun dan 54 responden wanita berusia 70-80 tahun mengidap osteoporosis. Penelitian ini dilakukan di Indonesia. Pengobatan osteoporosis. Pengobatan biasanya disesuaikan dengan beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, resiko keretakan, dan riwayat jatuh sebelumnya. Ada beragam pilihan obat-obatan yang bisa dikonsumsi untuk menangani osteoporosis. Yang pertama, ada suplemen kalsium dan vitamin D. Yang kedua, ada bifosfonat. Bifosfonat ini merupakan obat yang dapat menjaga kepadatan tulang sehingga mengurangi resiko tulang retak. Dan yang terakhir, ada strontium ranelate. Obat ini memicu sel pembentuk jaringan tulang baru atau osteoblast dan menekan kinerja sel peluruh tulang. Pencegahan osteoporosis. Yang pertama, berolahraga secara rutin. Yang kedua, mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dan vitamin D atau mengkonsumsi suplemen bila perlu. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, tidak mengkonsumsi obat sembarangan, terutama obat kortikosteroid. Dan yang terakhir, khusus untuk wanita yang sudah menopause atau yang sudah berusia lanjut, pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan kontrol rutin ke dokter. Skoliosis. Skoliosis adalah gangguan atau kelainan tulang belakang yang ditandai dengan kelengkungan abnormal pada tulang tersebut. Normalnya, tulang belakang membentuk kurva dari bahu ke bawah dan terlihat lurus dari belakang. Tulang hanya akan terlihat sedikit melengkung jika dilihat dari samping. Sedangkan pada penderita skoliosis, tulang terlihat melengkung ke samping meski dilihat dari arah belakang. Lengkungan biasanya membentuk huruf S atau C. Terdapat 3 jenis skoliosis, yaitu skoliosis idiopatik, skoliosis congenital, skoliosis neurologis. Skoliosis dapat menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu masalah jantung dan paru-paru pada kasus skoliosis yang parah atau tulang belakang yang melengkung lebih dari 70 derajat. Penderitanya akan mengalami kesulitan bernapas.
Selain itu, jantung juga akan mengalami kesulitan untuk memompa darah ke seluruh tubuh akibat tertekannya jantung dan paru-paru oleh rongga dada. Masalah punggung, biasanya nyeri punggung jangka panjang dan artritis banyak dikeluhkan oleh orang dewasa yang menderita skoliosis sewaktu kecil. Tanda orang yang mengalami skoliosis bisa dilihat dari postur bahu atau pinggul yang tampak tidak rata. Skoliosis ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor genetik atau bisa juga kelainan pada perkembangan tulang belakang ketika berada di rahim. Skoliosis juga bisa dikarenakan adanya infeksi, cedera, cacat lahir, distrofi otot, Marfan syndrome, dan Down syndrome. Selain itu, skoliosis juga bisa disebabkan oleh faktor fungsional, seperti salah satu kaki lebih panjang atau kejang otot. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tubuh bungkuk karena sudut kemiringan tubuh menjadi lebih besar. Seseorang disebut mengalami kifosis jika kelengkungan yang terjadi pada punggung atas adalah lebih dari 50 derajat. Tanda orang dengan kifosis terlihat dari postur tubuhnya yang membungkuk. Pada dasarnya, kifosis paling sering terjadi pada perempuan yang sudah tua. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab kifosis, seperti postur tubuh yang buruk, radang sendi, osteoporosis, dan spina bifida, yakni kelainan pada rangka sumsum belakang. Selain itu, infeksi atau tumor pada tulang belakang dan perkembangan tulang punggung yang tidak normal selama masa kehamilan bisa menjadi faktor penyebab kifosis. Lordosis. Lordosis adalah kondisi tulang belakang pada punggung bawah melengkung ke depan secara berlebihan. Kelainan tulang satu ini bisa memengaruhi punggung bawah dan leher kita. Lordosis bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah osteoporosis, distorsi otot, obesitas, dan diskitis atau peradangan pada ruang di antara tulang belakang. Rakitis. Rakitis adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga mudah patah. Rakitis terjadi ketika tubuh tidak cukup mendapatkan vitamin D atau tubuh tidak memproses vitamin D dengan normal. Gejala rakitis diantaranya ialah yang pertama, nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Kedua, kelainan pada tulang, misalnya kaki bengkok atau skoliosis. Rakitis dapat diobati dengan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin. Yang kedua, memberikan makanan kaya vitamin D dan kalsium. Yang ketiga, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D. Yang keempat, suntik vitamin D secara rutin. Polio. Polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan secara permanen. Penyakit polio disebabkan oleh virus polio. Virus tersebut masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Berdasarkan gejala yang muncul, polio dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan atau non-paralisis dan polio yang menyebabkan kelumpuhan atau paralisis. Gejala polio non-paralisis atau gejala polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan diantaranya ialah 1. Demam, 2. Sakit kepala, 3. Radang tenggorokan, 4. Muntah, 5. Otot terasa lemah, 6.
kaku di bagian leher dan punggung. 7. Nyeri dan mati rasa di bagian lengan atau tungkai. Gejala polioparalisis atau gejala yang menyebabkan kelumpuhan saraf tulang belakang dan otak secara permanen. Gejalanya ialah 1. Hilangnya refleks tubuh. 2. Ketegangan otot yang terasa nyeri. 3. Tungkai atau lengan terasa lemah. Pengobatan polio bertujuan untuk meredakan gejala, mempercepat proses penyembuhan, dan mencegah komplikasi. Obat-obatan yang umumnya digunakan adalah obat pereda nyeri, obat antibiotik, dan obat pelemas otot. Pencegahan polio dapat dilakukan dengan melakukan imunisasi polio. Ada 2 bentuk vaksin polio, yaitu suntik atau obat tetes mulut. Polio is an incurable disease that can cause permanent paralysis. Thankfully, there's a very effective vaccine known as the oral polio vaccine, which provides lifelong protection from polio. Each drop of the vaccine contains a weakened form of the polio virus. This helps the body to develop immunity so that the child is protected against polio. Just like the wild polio virus, the vaccine virus can be passed from child to child. This helps spread the protection against polio to other children, even those who aren't vaccinated. However, when a large number of children are not vaccinated and immunity levels are very low, the vaccine virus can continue to spread from one unprotected child to another for a long period of time. As the virus continues to find unvaccinated children, it undergoes small genetic changes. On very rare occasions, this can cause the weakened virus to change into a form that can cause paralysis. These rare virus strains are called vaccine-derived polioviruses. They can paralyze people for life and can even spread to cause outbreaks. This is called a circulating vaccine-derived poliovirus.